Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pendidikan IPS SD di Kanada. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Desnita Fitriani dengan NIM 2004972. Muhammad Fahmi Iskandar dengan NIM 2007521. Naila Rizkia dengan NIM 2005401. Sherlina Agustin dengan NIM 2000922. Materi yang akan dibahas kali ini adalah yang pertama, mengenai kurikulum IPS tingkat sekolah dasar di Kanada. Yang kedua, metode pembelajaran kurikulum IPS tingkat sekolah dasar di Kanada. Yang ketiga, sistem penilaian IPS tingkat sekolah dasar di Kanada. Yang pertama, membahas mengenai kurikulum IPS tingkat sekolah dasar di Kanada. Sistem pendidikan di Kanada mengalami reformasi besar-besaran pada tahun 1960-an dan awal 1970. Kanada mewajibkan sekolah selama 190 hari dalam setahun. Setiap harinya, siswa memiliki waktu belajar efektif selama 5 jam dengan porsi terbesar pelajaran bahasa dan matematika, yaitu masing-masing selama 1-2 jam. Struktur kendali pendidikan di Kanada condong ke arah desentralisasi, yaitu setiap provinsi memberikan pedoman umum kurikulum, sementara Dewan Pendidikan setempat dan setiap sekolah memberikan peranan besar dalam pengimplementasian materi dan juga sistem pembelajarannya. Pembelajarannya pun lebih banyak menekankan ke arah pembentukan keterampilan peserta didik dan tidak berpaku pada teori. Mata pelajaran wajib yang dimasukkan dalam kurikulum diantaranya bahasa, matematika, sains dan ilmu sosial seperti geografi dan sejarah yang bukan dalam bentuk pendidikan terpadu. Sasaran pembelajarannya adalah pengembangan kognitif, pengembangan emosional, pengembangan sosial, dan juga perkembangan fisik. Yang selanjutnya, harapan dan tujuan dari kurikulum ilmu pengetahuan sosial SD di Kanada. Yang pertama, warisan dan identitas. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan topik-topik yang membuat mereka memahami tentang relasi masa lalu dan masa kini, yaitu interaksi internal dan interaksi antar komunitas, termasuk komunitas peserta didik sendiri. Serta, dengan mempelajari ini, diharapkan siswa memahami hak dan tanggung jawabnya yang terkait dengan masalah kewarganegaraan. Siswa dengan pemahamannya dapat mengembangkan mengenai identitas diri, budaya nasional, baik dulu maupun sekarang, serta mengkontribusikan diri terhadap warisan-warisan kekayaan Kanada. Yang kedua, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang lain adalah berfokus pada lingkungan, baik alami maupun buatan, serta hubungan antara keduanya. Siswa juga dapat mengidentifikasi dan mengeksplorasi masalah geografis, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan dalam tingkatan komunitas lokal, regional, nasional, dan bahkan tingkat global. Siswa mengembangkan pemahaman mengenai tanggung jawab sosialnya dengan lingkungan warga, juga berbagai tingkat pemerintahan. Tingkatan sekolah dasar atau elementary school di Kanada juga ditentukan oleh pemerintah provinsinya. Ada yang menetapkan 1-6 tingkatan, ada pula yang menetapkan 1-8 tahun. Berikut adalah topik-topik pembelajaran yang dibahas dalam 2 rangkaian. Kelas 1-6 sesuai dengan buku The Ontario Curriculum 2013, Social Studies Grades 1-6, History and Geography Grade 7 and 8, membahas tentang yang pertama, warisan dan identitas. Kelas 1 membahas tentang peran dan tanggung jawab kita yang berubah. Kelas 2 tentang mengubah tradisi keluarga dan komunitas. Kelas 3 tentang komunitas di Kanada tahun 1780 sampai 1850. Kelas 4 tentang masyarakat awal 3000 BCE sampai 1500 CE. Kelas 5 tentang bangsa pertama dan Eropa di Prancis baru dan Kanada awal. Kelas 6 tentang komunitas di Kanada dulu dan sekarang. Yang B, manusia dan lingkungan. Kelas 1 tentang komunitas lokal, kelas 2 tentang komunitas global, kelas 3 tentang tinggal dan bekerja di Ontario, kelas 4 tentang wilayah politik dan fisik Kanada, kelas 5 tentang peran pemerintah dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, kelas 6 tentang interaksi Kanada dengan komunitas global.
Dapat ditinjau bahwasannya kurikulum di tingkat sekolah lebih mencondongkan anak untuk belajar dan mengenal tentang lingkungan sekitarnya, juga mengenai kewarganegaraan yang di dalamnya mengandung unsur ekonomi dan politik. Metode pembelajaran kurikulum IPS tingkat sekolah dasar di Kanada. Pendidikan di Kanada, khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, menggunakan pendekatan centered students, yang berarti siswa lebih aktif di kelas dan berani dalam mengemukakan pendapatnya. Konsep yang diajarkan adalah konsep berpikir disiplin dan peningkatan pemahaman. Proses belajar juga menggunakan model inquiry proses dalam pelajaran-pelajaran sosial. Model ini memungkinkan siswa untuk menyelidiki peristiwa, perkembangan masalah, menyelesaikan masalah, dan mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 5 proses penyelidikan atau penelitian. Yang pertama, merumuskan pertanyaan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengatur informasi, bukti, dan atau data. Yang ketiga, menafsirkan dan menganalisis informasi, bukti, dan atau data. Yang keempat, mengevaluasi informasi, bukti, dan atau data, serta menarik kesimpulan. Yang terakhir, mengomunikasikan temuannya. Sementara, tidak semua penyelidikan akan melibatkan kelima komponen. Selain itu, ada beberapa titik masuk yang berbeda dalam proses tersebut. Untuk contohnya, guru dapat melakukan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, memberikan pertanyaan kepada siswa dan meminta mereka untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi, bukti, dan atau data untuk menyelidikinya. Yang kedua, memberi siswa sebuah bukti dan meminta mereka untuk menganalisisnya dan menarik kesimpulan berdasarkan sudut pandang mereka. Yang terakhir, meminta siswa untuk menerapkan keseluruhan proses. Titik masuk ke dalam proses penyelidikan mungkin tergantung pada kesiapan siswa, pengetahuan, sumber daya, dan waktu. Sebelumnya juga dapat menjadi faktor. Penting untuk diketahui bahwa pertanyaan tidak selalu menghasilkan satu jawaban yang benar. Sebaliknya, untuk menilai keefektifan penyelidikan mereka, siswa harus mengembangkan kemampuan untuk merefleksikan tugas-tugas mereka. Sistem penilaian IPS tingkat sekolah dasar di Kanada. Dalam memberikan penilaian untuk siswa, tentunya yang pertama, guru dituntut untuk memberikan penilaian yang adil, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh siswa, mendukung seluruh siswa termasuk yang berkebutuhan khusus dan menggunakan bahasa berbeda. Yang kedua, guru juga mengkomunikasikan hasil studi murid dengan orang tua pada awal tahun dan akhir tahun. Kemudian, di Kanada tidak ada sistem perankingan hasil belajar. Siswa dengan nilai paling tinggi akan mendapat penghargaan, bisa berupa sertifikat atau yang lainnya. Nah, kemudian kriteria penilaian dilihat dari beberapa faktor. Nah, dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran siswa akan dibuat tabel pencapaian kriteria dan deskriptor. Serangkaian kriteria diidentifikasikan untuk penilaian setiap kategori di bagian pencapaian. Kemudian, ada beberapa aspek atau indikator penilaian siswa yang dinilai atau dievaluasi, yang berfungsi sebagai sebuah panduan mengenai apa yang diinginkan guru untuk mereka capai. Adapun dalam studi sosial, sejarah, dan kurikulum geografi, kriteria untuk setiap kategorinya adalah yang pertama ada pengetahuan dan pemahaman, menyangkut pengetahuan tentang konten dan pemahaman tentang konten atau topik. Yang kedua, berpikir. Dalam berpikir ini ada penggunaan keterampilan perencanaan, penggunaan keterampilan pemrosesan, dan penggunaan proses berpikir kritis atau kreatif. Yang ketiga, ada komunikasi. Dalam komunikasi ini ada ekspresi dan pengorganisasian ide dan informasi secara lisan, visual, dan atau bentuk tertulis. Kemudian komunikasi untuk audiens dan tujuan yang berbeda secara lisan, visual, dan atau bentuk tertulis, serta penggunaan konvensi kosakata dan terminologi disiplin dalam lisan, visual, dan atau bentuk tertulis. Serta yang keempat ada aplikasi. Nah, dalam aplikasi ini
adanya penerapan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang sudah dikenal, transfer pengetahuan dan keterampilan ke konteks baru, serta membuat hubungan di dalam dan di antara berbagai konteks. Nah, jadi Kanada ini menggunakan proses pembelajaran berbasis kemandirian dengan menerapkan model belajar inquiry pada pembelajaran IPS. Jadi, siswa tidak berpaku pada teori dan melatih kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan komunikasi. Pengajaran IPS juga tidak diajarkan secara terpadu, melainkan pembahasan melalui topik-topik yang disajikan. Adapun sasaran pembelajarannya adalah pengembangan kognitif, pengembangan emosional, pengembangan sosial, dan pengembangan fisik, serta pembelajarannya itu berfokus pada lingkungan alami maupun buatan, warisan budaya, dan sejarah masa lampau.